Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait dengan bab selanjutnya untuk mata kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis ini. Bab selanjutnya kita akan membahas tentang penerapan kalkulus diferensial dengan satu variabel bebas. Nah, ada beberapa yang kita bahas terkait bab ini. Jadi ketika kita breakdown bab ini, lumayan banyak yang harus kita bahas gitu ya di penerapan diferensial fungsi sederhana dalam ekonomi, karena kita mempelajari matematika ekonomi bisnis ini di penerapannya pada ilmu ekonomi gitu ya. Ya, di sini yang pertama kita nanti akan membahas tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Kemudian di minggu selanjutnya kita juga akan membahas tentang macam-macam fungsi biaya, ada juga fungsi penerimaan, laba maksimum, penerimaan maksimum dari perpajakan, pengaruh pajak dalam pasar monopoli, model-model persediaan. Nah, ini adalah macam-macam yang akan kita bahas, namun tidak hanya kita bahas pada hari ini saja, jadi nanti akan dibagi ke pertemuan-pertemuan selanjutnya juga. Nah, kita langsung ke pembahasan kita hari ini, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Apakah itu elastisitas permintaan gitu ya? Elastisitas permintaan ini membahas terkait dengan elastisitas harga dari permintaan itu sendiri, yaitu mengukur perubahan prosentase dari jumlah yang diminta konsumen sebagai akibat adanya perubahan prosentase pada harga barang itu sendiri dan variabel-variabel bebas lainnya yang mempengaruhi. Nah, di sini untuk elastisitas harga permintaan ini fungsinya adalah perubahan prosentase jumlah barang yang diminta dari barang X dibagi dengan perubahan prosentase dari harga barang. Nah, di sini terkait dengan elastisitas harga, kita juga sudah membahas tentang fungsi permintaan ya. Kalau fungsi permintaan itu bilang bahwa ketika suatu harga naik, maka permintaannya akan turun. Dan sebaliknya, ketika harga turun, maka permintaan akan naik. Jadi, untuk pembahasan tentang elastisitas permintaan ini tetap sama, jadi hubungan antara harga dan kuantitas dari suatu barang yang kita bahas dari sisi konsumennya. Nah, elastisitas ini adalah mengukur terkait dengan perubahan. Nah, perubahan itu seperti yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Jadi ketika ada perubahan harga, gitu ya, ketika ada perubahan harga, di sini akan dihitung elastisitasnya. Seberapa elastis sih ketika harga barang itu berubah, perubahan harga dari P1 ke P2, gitu ya, dari harga lama ke harga baru, menjadi berapa sih nanti key-nya yang akan diminta gitu ya. Kita kan juga sudah membahas di video sebelumnya ketika ada perubahan harga gitu ya. Jadi di sini elastisitas itu membahas tentang seberapa besar nanti elastisitas dari ketika suatu harga itu tadi diubah, nah maka nanti berapa banyak sih yang akan diminta gitu ya. Jadi di sini ke elastisitasnya itu kenapa nanti mengukur suatu perubahan. Kalau perubahan berarti kan ada P1, P2. Q juga seperti itu, ada Q1 dan Q2. Nah, elastisitas harga itu, untuk elastisitas permintaan itu diukur dengan atau dihitung dengan rumus delta Q per delta P dikalikan dengan P per Q. Rumusnya sama antara elastisitas permintaan dan penawaran sama. Delta Q per delta P dikalikan dengan P per Q. Delta Q di sini adalah perubahan dari Q itu sendiri. Kemudian delta P juga seperti itu, perubahan dari P itu sendiri dikalikan dengan P per Q. Nah, di sini ada beberapa jenis elastisitas harga. Jadi, kalau teman-teman lihat di buku Matematika Ekonomi dan Bisnis yang menjadi referensi kita, itu ada beberapa penjelasan terkait dengan jenis-jenis elastisitas harga.
Dan juga nanti akan ada kurva yang bisa mengartikan apa sih masing-masing arti dari ketika elastisitasnya kurang dari 1, ketika elastisitasnya sama dengan 1 itu artinya apa gitu ya. Nah, ketika elastisitasnya hasil dari perhitungan elastisitas itu menghasilkan nilai kurang dari 1, maka bisa disebut inelastis atau tidak elastis. Nah, ketika hasil dari elastisitas 1 sama dengan 1, maka bisa disebut uniter atau elastis uniter. Kemudian ketika hasilnya adalah lebih dari 1, maka bisa disebut elastis gitu ya. Kemudian ketika hasilnya adalah 0, maka bisa disebut elastis sempurna, dan ketika hasilnya tidak terhingga, maka hasilnya 0 adalah inelastis sempurna. Ketika hasilnya tidak terhingga, baru bisa dikatakan elastis sempurna. Nah, masing-masing ini lebih mudahnya ketika dijelaskan dalam bentuk kurva. Nah, seperti ini kurvanya. Jadi, ketika di poin A itu ya, di poin A itu ketika elastisitasnya hasilnya adalah lebih besar dari 1, maka disebut elastis, gitu ya. Hasil dari perhitungannya itu elastis. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa elastisitas ini adalah hubungan dari P dan Q ya, seperti yang sudah saya singgung di awal tadi. Nah, kalau teman-teman lihat pada posisi elastis ini di E sama dengan EE lebih besar dari 1, ini kurvanya adalah dalam bentuk landai. Ya, kalau dibandingkan dengan 2 yang sebelah kanan ini. Kurvanya dalam bentuk landai. Kalau teman-teman lihat hubungannya, di sini adalah Q-nya lebih banyak daripada P-nya ya. Sehingga prosentase dari perubahan Q pada elastisitas ini akan jumlahnya lebih besar atau lebih besar daripada prosentase perubahan si delta P. Ya. Disimpulkan bahwa keadaan elastis ketika prosentase delta Q lebih besar daripada prosentase delta P. Nah, di sini bisa diartikan bahwa kurva elastis ini atau fungsi dari permintaan ini adalah sangat peka atau sangat perubahannya itu adalah sangat peka gitu ya. Elastisitasnya itu sangat elastis gitu ya. Istilahnya kalau misalnya ada sedikit saja perubahan di harga sini ya. Sedikit saja perubahan di harga, maka akan perubahannya besar ke barang yang diminta. Itu maksud dari elastis ini gitu ya. Nah, biasanya di barangnya contohnya seperti apa gitu ya. Biasanya di barang-barang yang punya barang substitusi atau punya barang pengganti lain. Jadi ketika harganya berubah sedikit saja, lebih mahal misalnya, maka jumlah kuantitinya juga akan cepat berubah. Pun begitu dengan ketika ada perubahan harga sedikit saja ke lebih murah misalnya, langsung banyak sekali yang akan membeli barang tersebut. Nah, contoh lain adalah barang seperti kebutuhan mewah gitu ya. Contohnya adalah emas. Nah, ketika sedikit saja emas berubah menjadi mahal, ya udah deh pending dulu beli emasnya gitu ya. Ataupun ketika emasnya turun sedikit, wah mumpung emas turun, marilah kita beli emas. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian kita pindah ke uniter ini ya, yang E sama dengan 1. Jadi di sini kalau teman-teman lihat, atau bentuk segitiganya ini adalah sama sisi ya. Di sini segitiganya sama sisi. Kemudian berarti ketika E-nya sama dengan 1, berarti adalah delta Q, prosentase delta Q sama dengan prosentase delta P. Jadi ketika ada perubahan, sedikit saja prosentase perubahan di delta P, ya kan sedikit juga perubahan di delta Q-nya. Jadi perubahannya itu sama.
persentase delta Q sama dengan persentase delta P. Itu kenapa nanti ketika teman-teman menghitung, kemudian menjadi hasilnya adalah sama dengan 1, maka disebutnya adalah uniter elastis atau uniter. Nah, biasanya di barang apa sih ini gitu ya? Biasanya di barang kebutuhan sekunder atau bisa dicontohkan di barang-barang elektronik. Tidak terlalu ngaruh gitulah ya istilahnya ketika pada posisi uniter ini. Kemudian untuk selanjutnya di tidak elastis, di sini membahas tentang kurva yang kalau teman-teman perhatikan kurvanya curam daripada kurva yang dua di samping ini. Nah, kurvanya lebih curam. Nah, ini disebut tidak elastis atau hasil E-nya, hasil elastisitasnya adalah kurang dari 1. Di sini teman-teman bisa lihat delta Q-nya atau delta P-nya, persentase delta P lebih kecil daripada persentase delta Q-nya lebih kecil daripada persentase delta P. Berkebalikan dengan elastis. Untuk tidak elastis atau inelastis ini. Jadi persentase delta Q-nya lebih sedikit daripada persentase delta P. Dan kurvanya adalah curam. Di sini disebut inelastis atau tidak elastis. Jadi tidak seberapa ngaruh perubahan, sangat ngaruh sekali gitu ya. Ketika dirubah harganya, tapi tidak terlalu signifikan. Meskipun harganya tinggi gitu ya, perubahan harganya tidak terlalu signifikan atau tidak elastis. Contohnya seperti apa? Barang kebutuhan pokok. Karena kita kan butuh ya, meskipun harganya mahal, tapi kita tetap butuh barang pokok, bahan pokok itu sendiri. Misalnya seperti beras. Meskipun harganya beras mahal kan kita tetap beli. Gitu. Kemudian kita lanjut ke elastis sempurna, dan di sini teman-teman coba perhatikan, di sini adalah berapapun Q-nya, harganya akan tetap sama. Hasil dari elastisitasnya adalah tidak terhingga. Nih ya. Kurvanya menunjukkan garis lurus dari kiri ke kanan. Nah, ini biasanya dicontohkan pada bumbu-bumbu dapur. Biasanya kan harganya tetap sama, kuantitasnya saja yang berubah. Kemudian di yang selanjutnya, elastisitas tidak sempurna atau tidak elastis sempurna. Di sini teman-teman perhatikan kurvanya adalah dari bawah ke atas. Di kuantiti yang sama pada harga yang bermacam-macam. Di sini elastisitasnya adalah sama dengan 0. Jadi berapapun harganya, kuantitasnya akan tetap sama. Biasanya dicontohkan pada barang obat-obatan atau produk obat-obatan. Jadi berapapun harga dari obat-obatan itu, maka kuantitasnya akan tetap. Ya, kalau orang sakit, ketika orang sakit, kalau memang sudah waktunya butuh obat itu ya akan dibeli berapapun harganya. Itu adalah contoh dari tidak elastis sempurna. Nah, ini adalah beberapa atau kurva-kurva yang menunjukkan dari hubungan elastisitas permintaan. Nah, yang selanjutnya kita membahas tentang elastisitas penawaran. Jadi di sini dari sisi produsennya, tempatkanlah kita pada posisi produsen. Kita yang mempunyai produknya, kita yang menawarkan produknya. Jadi di sini mengukur perubahan persentase jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan persentase dari harga barang itu sendiri. Di sini fungsinya atau rumusnya tetap sama, jadi delta Q per delta P dikalikan dengan P per Q. Jadi harus teman-teman ingat gitu ya. Fungsi atau rumus dari elastisitas penawaran maupun permintaan adalah sama, delta Q per delta P dikali P per Q, di mana delta Q itu adalah besarnya perubahan dari kuantitas barang dibagi dengan delta P.
besarnya perubahan dari harga barang yang diminta ataupun yang ditawarkan dikali dengan P per Q. Di sini ada beberapa kurva juga yang menjelaskan tentang hubungan dari penawaran dengan elastisitas atau koefisiensi dari elastisitas. Jadi yang pertama, teman-teman lihat di sini adalah elastis. Sama dengan permintaan tadi ya, cuman kurvanya saja yang berbeda. Karena kalau penawaran kan dari kiri ke kanan, berbanding terbalik dengan permintaan. Nah, di sini elastis ini kalau teman-teman lihat di situ adalah persentase dari delta Q lebih besar daripada persentase dari delta P. Di sini bisa menghasilkan elastisitas lebih besar dari 1. Itu disebut elastis gitu ya. Kalau yang B, yang uniter, itu prosentase dari delta Q sama dengan persentase dari delta P. Jadi hampir sama juga dengan penjelasan pada permintaan. Kemudian di yang tidak elastis atau inelastis, di sini juga delta Q lebih kecil daripada delta P atau prosentase delta Q lebih kecil dari prosentase delta P. Sehingga menghasilkan elastisitasnya kurang dari 1. Pun begitu dengan elastisitas sempurna dan tidak elastis sempurna. Di sini berapapun kuantitinya, harganya akan tetap sama di satu garis. Pun begitu dengan tidak elastis sempurna, berapapun harga yang ditetapkan oleh produsen, maka kuantitas yang akan diminta konsumen akan tetap. Atau berapapun harga yang ditetapkan oleh produsen, maka kuantiti yang akan ditawarkan oleh produsen juga akan tetap sama. Nah, ini macam-macam kurva dari kurva penawaran. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya agar lebih mudah untuk dipahami. Jadi di sini diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah Q sama dengan 150 min 3P. Teman-teman diminta untuk mencari elastisitasnya jika tingkat harganya adalah 40, 25, dan 10. Jadi yang perlu diketahui di sini teman-teman, kita harus menyelesaikan persamaan dulu untuk mencari Q-nya. Ya, karena di sini kan yang diketahui baru P, P-nya ada 3. Dan di suatu fungsi itu tadi kita harus mengetahui dulu berapa sih Q-nya. Nah, kita substitusikan pada rumus ya untuk mengetahui Q-nya. Nah, misalnya yang pertama, menggunakan P yang pertama. Jika P-nya dimasukkan 40, maka Q-nya berapa? Teman-teman bisa menghitung dengan substitusi ya, seperti yang kita pelajari pada video-video sebelumnya. Sehingga ketika P-nya dimasukkan 40, maka Q-nya adalah 30. Nah, bagaimana untuk menghitung delta Q per delta P? Nah, delta Q per delta P itu bisa diambil dari turunan rumus atau turunan fungsi dari Q. Nah, penting sekali kita mempelajari tentang turunan. Nah, jika teman-teman masih ingat dulu di SMA itu ya, mempelajari tentang turunan dari suatu fungsi. Nah, ini akan diturunkan untuk mencari delta Q per delta P ketika tidak diketahui Q1 dan Q2-nya. Nah, ini untuk menjawab ya. Itu kenapa pada delta Q per delta P hasilnya adalah min 3. Karena min 3 ini adalah turunan dari fungsi Q tadi. Menghasilkan min 3 turunannya. Nah, 40 ini dari mana? Dari P yang pertama. Per 30. Per 30 ini adalah Q yang kita dapatkan ketika P-nya kita masukkan 40.
10. Sehingga hasil yang pertama adalah elastisitasnya 4. Nah, 4 ini adalah lebih besar dari 1, maka bisa disebut elastis. Yang kedua, P-nya adalah 25. Ketika kita masukkan P-nya 25, maka Q-nya diketahui 75. Ini adalah delta Q per delta P dari turunannya fungsi tadi. Sama ya, min 3 semua untuk turunan fungsinya. Hasilnya adalah min 1. Maka kita, kalau ada tanda bukan kurung ya ini ya, diabsolutkan sehingga hasilnya adalah positif, maka ini hasilnya adalah 1. Elastis uniter. Elastis uniter ini adalah yang tengah-tengah tadi. Atau uniter saja, boleh. Nah, yang ketiga, P-nya adalah 10. Ketika dimasukkan P-nya 10, Q-nya adalah 120. Maka hasilnya adalah 1/4. 1/4 kurang dari 1. Maka hasilnya adalah inelastis. Di sini ada soal selanjutnya. Silakan teman-teman selesaikan ya dan dijawab di kolom komentar pada Google Classroom. Nah, untuk materi hari ini akan saya share seperti biasa di Google Classroom. Ketika ada pertanyaan, teman-teman bisa kita diskusikan pada kolom komentar di Google Classroom maupun di grup kelas kita. Nah, saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.